Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ari Prasetyo dari PBJ Jakarta dengan NIM 0449185581. Pada video ini saya akan mengerjakan tugas praktik 3 mata kuliah struktur data menggunakan bahasa pemrograman Java. Tugas ini terdiri dari 2 soal, yaitu membuat program pencarian menggunakan algoritma depth first search, dan juga yang kedua itu breadth first search. Ini adalah metode build graph yang mendefinisikan struktur grafnya. Graph disimpan sebagai agency list menggunakan link hashmap. Setiap node disimpan dengan kunci angka 0 sampai 9, mewakili A0 sampai A9, dan nilainya adalah daftar angka yang terhubung. Contohnya node A0 terhubung ke A1, dan A3 node dan A3, dan node A4 terhubung ke A1 dan A9, dan A9 terhubung ke A4 dan A8. Artinya A9 bisa dicapai dari 2 arah berbeda. Graf ini tidak berarah, sehingga jika angka terhubung 1, maka A1 juga terhubung ke A0. Oke, selanjutnya di sini pada soal 1 saya mencari node A0 dari A0 menggunakan DFS. Dua variabel utama yang dibutuhkan DFS adalah ini. Pertama, array boolean visited berukuran 10, satu slot untuk setiap node. Ini digunakan untuk mencatat node mana saja yang sudah dikunjungi agar tidak dikunjungi 2 kali. Kedua, stack dengan tipe integer. Stack bekerja dengan prinsip LIFO atau last in first out. Data yang terakhir masuk adalah yang pertama keluar. Inilah yang membuat DFS bisa menjelajah satu jalur sedalam mungkin sebelum mundur. Sebelum loop mulai, node awal yaitu A0 langsung dimasukkan ke stack dengan perintah stack push berikut ini. Ini adalah titik awal penelusuran. Stack sekarang berarti satu node A0. Di awal setiap iterasi berikut ini, program mengambil node dari atas stack dengan perintah stack pop. Kemudian dicek apakah node ini sudah dikunjungi sebelumnya. Jika sudah, lewati dengan continue dan ambil node berikutnya dari stack. Jika belum dikunjungi, tandai sebagai visit dan lanjutkan prosesnya. Kemudian setelah node ditandai, program memeriksa apakah node ini merupakan target. Jika ya, pencarian selesai dan logo dihentikan dengan break. Jika bukan target, program mengambil daftar tetangga node dan memasukkannya ke stack, tapi dalam urutan terbalik, dari indeks terakhir ke indeks pertama. Selanjutnya kita ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2 saya mencari node A9 mulai dari A0 menggunakan DFS. Sama seperti DFS, dibutuhkan array visit untuk menandai node yang sudah dikunjungi. Ini adalah variabelnya. Perbedaan utamanya, BFS menggunakan queue, bukan stack atau tumpukan. Jadi menggunakan sistem antrian. Queue bekerja dengan prinsip FIFO atau first. Data yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Inilah yang membuat BFS memproses semua node di level yang sama sebelum turun ke level berikutnya. Di sini saya menggunakan queue. Ini adalah perbedaan penting
dibanding dengan DFS. Pada BFS, kode awal A0 harus ditandai dengan visited saat di NQ, bukan nanti saat di Q. Tujuannya adalah mencegah node yang sama masuk ke Q lebih dari satu kali. Pada BFS bisa terjadi dua node yang berbeda sama-sama memiliki tetangga yang sama. Jika tidak ditandai saat NQ, node tersebut akan masuk ke queue atau antrian sebanyak 2 kali. Kemudian dalam loop ini, di setiap iterasi ini, program mengambil node dari depan queue dengan queue poll. Ini adalah versi first out atau FIFO. Beda dengan DFS yang mengambil dari atas stack. Langsung diperiksa apakah node ini adalah target. Jika ya, maka selesai atau target bukan. Jika tidak, maka masuk dalam NQ tetangga. Tidak ada pengurutan terbalik seperti DFS di sini, karena queue sendiri sudah menjaga urutan level secara alami. Selanjutnya saya akan menjalankan program ini untuk menguji apakah kode yang saya buat ini error atau tidak. Baik, saya compile dulu kodenya. Berhasil di sini compile, berarti tidak ada error. Selanjutnya saya akan menjalankan program. Di sini adalah hasil dari program yang saya buat. String list 0 sampai A9. Ini adalah output DFS. Dari 0, A0, program masuk ke A1, kemudian 4. Nah, di sini ini adalah proses DFS langkah demi langkah. Nah, kemudian dari 0 ke target, 1 bukan target, langsung cek langsung ke A4. Setelah cabang habis, program mundur dan memproses A5. Dan target ketemu 6. Selanjutnya ini soal nomor 2. Ini adalah output BFS. Ini kan dengan DFS perbedaan sangat jelas. BFS memproses node per level. A0 dulu, A1, A2, A3, kemudian sampai baru di langkah ke-10 A9-nya ditemukan. Perhatikan kolom Q isinya. Jadi untuk BFS ini kita menggunakan prinsip FIFO atau first come first. Baik, saya rasa segitu saja yang bisa saya sampaikan pada tugas-tugas tutorial data kali ini. Terima kasih untuk tutor dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.